Mari kita mulai Dhamma Desana pada malam hari ini dengan memuja Guru junjungan kita Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Para Romo, Bapak Ibu, rekan-rekan sedama yang saya hormati, terimalah salam Dhamma dari saya, Sutyoto Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selamat malam semuanya. Tidak terasa kita sudah di penghujung SPD, sudah kurang lebih hampir 1 bulan kita menjalani kegiatan-kegiatan di wihara. Salah satunya adalah Anjang Sana ke rumah umat seperti hari ini. Di SPD ini saya merasa kita menambah habit-habit baru, kebiasaan-kebiasaan baik seperti bersilaturahmi, mendengarkan dhamma, kemudian ya jadi lebih sering ke wihara segala macam gitu ya. Selain itu yang saya petik dari SPD, kegiatan SPD terutama Anjang Sana itu kadang saya cermati dikarenakan kegiatannya banyak sementara orangnya terbatas. Jadi terkadang itu ada habit-habit sering melobi dadakan gitu. Jadi dadakan nih kadang kalau sudah mendekati jam 3 gitu kan, Anjang Sana jam 7 gitu ya, jam 3 bisa tiba-tiba di WA, hari ini Dhamma Desana ya gitu. Kalau saya dengar dari cerita dari bidang pendidikan Romo Ian ya. Kemudian bahkan kadang saking jam terbangnya sudah tinggi ya, kadang pandang-pandangan aja udah tahu. Misalnya kayak Romo Ian dengan Romo Toto, siapa Dhamma Desana? Kamu aja, saya mimpin gitu. Jadi mereka udah saking jam terbangnya sudah tinggi, jadi ya melobinya cepet gitu ya. Cuman kadang saya takut, kadang stoknya orangnya kan habis ya. Jadi saya tuh jadi tiap kali Anjang Sana itu saya jadi kayak belajar gitu. Nih kalau mimpin gimana nih? Jadi takut sewaktu-waktu disuruh memimpin gitu ya. Misalnya, ini pertama-tama manggil dewa dulu. Terus dewanya jangan lupa dibalikin, dipulangin gitu ya. Gitu. Terus jadi saya udah mulai prepare gitu ya. Terus kalau Dhamma Desana kira-kira bahas apa nih? Kalau Anjang Sana durasinya pendek aja, soalnya kan udah malam gitu kan. Terus ya kadang 20 menit itu udah cukup. Jadi saya udah mulai nyetok nih mau bahas apa gitu kan. Takut kalau sewaktu-waktu disuruh, dan buktinya hari ini stok romonya katanya sudah habis. Semuanya udah pernah Dhamma Desana, semuanya udah pernah mimpin, jadi ya kena saya. Begitu. Ya jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian hari ini kita berkunjung di rumah Cik Monik ya. Di akhir Anjang Sana ini kita berkunjung di rumah Cik Monik. Cik Monik ini saya sudah kenal dari tahun 2008 kayaknya Ci ya. Ya 2008, jadi waktu itu saya masih sekitar 20 tahun masih mahasiswa. Jadi saya jadi guru sekolah minggunya Abel ya. Bersama dengan Cik En dan teman-teman Widyasena. Nah, yang saya tangkap dari Cik Monik itu kesan pertama itu adalah mama-mama keren gitu. Jadi itu nyantai gitu, jadi kayak ibu-ibu keren. Terus Abelnya juga sangat kayak luwes gitu, kayak vokal. Dan Cik Moniknya ya bisa mengimbangi gitu, jadi kayak bukan kayak nggak ada gap gitu ya, seperti tidak ada gap antara ibu dan anak. Jadi benar-benar kayak best friend gitu. Jadi saya lihat, wah ini kayak parentingnya keren nih gitu kan. Terus hingga sampai sekarang Cik Monik dengan Rama juga ya seperti itu, kurang lebih seperti itu. Dan kalau di wihara, kalau kita bilang waktu itu Cik Monik sekitar awal tahun kan ulang tahun ya,
terus pada bilang, Cik Monik bilang, aduh udah 50 tahun nih gitu kan, dan kita tuh nggak kelihatan Cik Monik udah 50 tahun. Jadi apa ya, mungkin dengan gaya menjalani hidup yang sangat santai seperti itu ya membuat kita bisa tampak awet muda gitu ya. Jadi yang mau saya coba bahas pada malam hari ini adalah bagaimana menjadi tua tapi tetap relevan gitu. Jadi kalau di Buddhis itu, kalau saya tangkap, pada saat pertama kali saya belajar ajaran Buddha itu, tua itu merupakan hal yang sesuatu yang menderita gitu ya. Sementara di agama lain mungkin kita, kalau saya dulu pernah sekolah Katolik itu ya berkutatnya cuman di surga neraka segala macam. Jadi sakit sama tua tuh kurang di highlight gitu. Jadi sampai saya mengenal Buddhis, tua itu merupakan suatu hal yang patut ditakuti juga. Jadi karena Pangeran Siddhartha melihat orang tua itu ya suatu hal yang cukup menggetarkan hatinya, mungkin juga sebuah penderitaan gitu. Jadi ya kita semua mungkin nanti jika diberi umur panjang juga akan mengalami usia tua. Nah, cuman bagaimana caranya kita bisa tetap relevan dengan dengan masa yang akan datang, seperti itu, kurang lebih seperti itu latar belakangnya. Jadi kalau saya melihat Cik Monik, dia tetap mengikuti zaman, jadi tidak terlihat seperti orang paruh baya gitu ya. Nah, kemudian saya juga sejak SPD ini jadi lumayan sering ke wihara, dan saya melihat ya kadang ada seperti Bante atau umat yang sudah sepuh yang bisa saya lihat ya dia juga cukup bijaksana, tenang gitu orangnya ya. Saya juga pelajari, oh ya dia orangnya seperti ini. Tapi ada juga yang sudah berusia tua tapi kadang masih kekanak-kanakan gitu, seperti bisa berbicara seenaknya, bertingkah seenaknya begitu. Nah, saya itu orangnya sering mengobservasi gitu ya. Jadi kalau saya melihat umat-umat di wihara, oh saya pengen yang seperti ini. Kalau yang seperti ini, oh berarti nanti saya tua tidak boleh seperti ini gitu ya. Terus kemudian saya melihat juga kisah hidup Sang Buddha. Beliau itu mencapai usia 80 tahun, dan sepanjang hidup beliau karena beliau sudah tercerahkan, ya beliau yang sangat sangat relevan, sangat bijaksana gitu ya. Nah, untuk menuju seperti itu, kalau saya lihat mungkin kita masih cukup jauh untuk bisa menyamai Sang Buddha. Cuman kalau saya melihat dari teman-teman yang sudah sepuh di wihara ini, ada beberapa hal yang harus dikembangkan dalam diri masing-masing, yaitu kalau pertama itu kita harus menjadi orang baik dulu, seperti meningkatkan dari sisi moralitas gitu ya. Jadi untuk hal terdasar ya kita harus menjadi orang yang bermoral dulu, orang yang baik dulu. Kemudian setelah itu baik saja tidak cukup, kita juga harus memiliki pemikiran yang tenang, seperti konsentrasi yang baik gitu ya. Jadi tidak mudah tertrigger gitu. Kadang kalau saya lihat di wihara ada yang kayak ya tenang orangnya, penuh senyum, baik, tapi ada juga yang kayak mudah ke-trigger, mudah marah gitu. Kalau tidak sesuai dengan keinginannya ya menegur dengan keras seperti itu. Kemudian tentu yang ketiga itu ya harus menjadi orang yang bijaksana juga. Jadi kalau saya lihat yang tiga hal ini yang harus dikembangkan oleh umat Buddha itu adalah moralitas, konsentrasi, dan kebijaksanaan yang biasa kita kenal sebagai sila, samadhi, dan panya. Jadi untuk bisa menjadi orang menua dengan relevan itu adalah
seperti mengikuti zaman modern, lebih legowo. Kalau ada hal yang tidak sesuai dengan dirinya ya lebih legowo menerima begitu. Jadi itu yang maksud saya menua dengan relevan. Kemudian ada satu hal yang selain 3 hal itu, ada yang pernah sering saya dengar dari khotbah Bante Panya itu adalah selain harus mengembangkan 3 hal ini, kita juga harus mengurangi keakuan gitu. Jadi kadang kita 3 hal ini kita sudah bisa, karena sudah tua ya mungkin sudah lebih bijaksana, lebih tenang gitu ya. Tapi kadang tuh karena sudah tua, karena sudah mulai sepuh gitu, kalau saya lihat tuh kadang ingin segala sesuatu berjalan sesuai kehendaknya gitu. Nah ini kayak kalau saya lihat tuh merasa caranya itu paling benar seperti itu. Kalau saya melihat orang-orang di sekeliling saya, jadi kalau cara orang lain itu kurang tepat, harus cara saya seperti itu. Nah itu yang harus kita kurangi ya, karena tidak semua hal itu adalah tentang kita. Not everything is about you gitu. Jadi saya selalu percaya kalau untuk mencapai suatu hal itu ada banyak cara. Jadi contohnya kalau untuk pengobatan aja ya, kayak sakit mah aja ada macam-macam obatnya. Sakit kepala aja ada macam-macam obatnya. Yang kita tahu misalnya paracetamol, tapi paracetamol tidak baik untuk orang yang organ hatinya sudah lemah. Jadi kita harus memilih alternatif lain. Jadi untuk pengobatan aja ada berbagai cara. Jadi kalau saya lihat seperti di wihara, di organisasi, kadang untuk mencapai satu tujuan itu ya ada banyak cara. Jadi caranya anak muda dengan caranya kita yang sudah lebih dewasa, kemudian caranya yang orang sepuh ya mungkin lebih ada perbedaannya, tapi semuanya itu di tujuan akhirnya itu sama. Jadi setiap kali ada masalah itu tidak selalu melulu solusinya cuma satu gitu loh. Kemudian jadi setiap kali jika saya dalam suatu organisasi, jika saya mengemukakan sesuatu tidak diterima ya sudah, berarti orang lain memiliki cara lain untuk menuju tujuan tersebut begitu. Jadi untuk mengurangi keakuan seperti harus terjadi caranya saya itu ya kita harus pelan-pelan kurangi begitu. Nah paling itu yang mau saya sampaikan. Jadi jika kita mulai ya lebih legowo, lebih tidak berharap semuanya itu berjalan sesuai keinginannya kita, diharapkan kita bisa lebih ya harmonis antar semua gap generasi begitu ya. Kemudian ya paling itu. Saya catatnya lumayan banyak, cuman karena lampunya agak remang-remang jadi saya udah diangkat ya, jadi nggak kelihatan. Jadi kurang lebih seperti itu yang ingin saya sampaikan, karena memang di komunitas kita itu ada beberapa gap generasi dan tidak melulu satu cara itu adalah cara yang terbaik begitu ya. Jadi akan banyak cara menuju seperti itu. Ada sedikit cerita seperti saya pernah baca. Jadi di suatu kantor itu ada banyak generasi begitu ya. Jadi ada suatu ketika seorang bos itu meminta HVS 50 lembar begitu. Meminta ke karyawannya, saya perlu HVS 50 lembar. Kemudian generasi milenial ya mungkin yang angkatan 80-an itu dia mengambil HVS, kemudian dihitung 50 terus dikasih ke bosnya. Sementara yang generasi yang bawah Gen Z, yang sering kita sebut Gen Z itu, dia itu
pergi ke mesin fotokopi, kemudian dia memencet 50 untuk Gitu. mengcopy blank, jadi kosongan. Dia pencet 50 terus di start, itu kertasnya keluar, jadi 50 kertas hangat dikasih ke bosnya. Sama-sama memberikan kertas 50 lembar kepada bosnya, tapi caranya berbeda, tapi tujuannya sama begitu. Mungkin lebih malas yang Gen Z ya. Kita kayak kadang suka ngejudge Gen Z itu lebih malas, caranya lebih kayak tidak terduga gitu ya. Tapi semuanya tujuannya sama. Sementara mungkin kalau misalnya kita kurang bijaksana atau senang mengkritik, kita berpikir itu boros listrik segala macam. Nah, dia mungkin boros listrik tapi dia menghemat waktunya begitu. Jadi mungkin yang mau saya sampaikan itu, dalam suatu komunitas yang banyak generasinya, berbagai generasi, kita harus lebih legowo, lebih santai, seperti cara Cik Monik menghadapi anak-anaknya ya, kayaknya lebih nyantai nanti. Untuk hasilnya itu akan lebih baik. Jadi kita kayak lebih ya tidak banyak beban pikiran gitu ya. Kalau kita lihat dari Cik Monik gitu ya. Pasrah, iya. Pasrah jadinya ya, tampak awet muda gitu. Tampak awet muda. Ya paling itu yang mau saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Cik Monik sudah menjamu kita semua. Semoga timbunan kebajikan yang telah dilakukan Cik Monik dapat melimpah kepada keluarga Cik Monik. Semoga mendiang Pak Albert mengetahui dan berbahagia. Semoga anak-anak tumbuh dengan baik dan sehat, dan usahanya semakin maju dan menjadi berkah untuk semua karyawan Cik Monik. Itu saja. Habis sata bawan tusuk kitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Terima kasih atas perhatiannya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.